Selamat datang di channel Amelia Bercerita. Di sini setiap kisah bukan sekedar cerita tapi cerminan kehidupan tentang cinta, luka, pengorbanan, dan keajaiban tak terduga. Setiap episode menghadirkan drama rumah tangga yang menggetarkan hati, membuka mata, dan memberi hikmah bagi setiap langkah kita. Jika kisah-kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Like sebagai dukungan dan tinggalkan komentar karena setiap pandangan dan pengalamanmu begitu berharga. Mari berbagi pelajaran hidup bersama. Baiklah, tanpa berlama-lama marilah kita mulai kisah hari ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan perbukitan rendah, hiduplah sepasang suami istri bernama Suci dan Udin bersama anak mereka yang baru berusia 6 tahun, Rizky. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu, dengan atap seng yang mulai berkarat di beberapa bagian. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Suci selalu berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja serabutan, membantu tetangga menjemur padi, mencuci pakaian orang lain, dan sesekali menjual kue buatan tangannya di pasar desa. Udin, suaminya, bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tak menentu. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Ketika musim hujan tiba dan proyek-proyek pembangunan melambat, Udin sering pulang dengan tangan kosong, hanya bisa duduk termenung di teras rumah, mengisap rokok murahan sambil menatap langit. Suci menyadari bahwa kehidupan mereka semakin sulit. Harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan mereka tetap. Rizky mulai sekolah, dan biayanya bukanlah hal yang bisa diabaikan. Setiap kali anaknya pulang sekolah dengan wajah muram karena tak bisa membawa bekal seperti teman-temannya, hati Suci seperti ditusuk sembilu. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya, ingin melihat Rizky tumbuh tanpa harus merasakan perut kosong atau mengenakan baju yang sudah lusuh karena terlalu sering dipakai. Suatu malam, setelah Rizky tertidur lelap di kasur tipis yang mulai usang, Suci memberanikan diri untuk membuka pembicaraan dengan Udin. Ia tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi ia harus melakukannya demi keluarga mereka. Dengan suara lembut namun tegas, ia mengutarakan niatnya untuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Udin yang tengah duduk di kursi bambu langsung menoleh dengan tatapan tajam. "Kerja ke luar negeri? Maksudmu jadi TKW?" tanya Udin dengan nada tidak percaya. Suci mengangguk pelan. "Iya, Din. Aku sudah dengar dari Mbak Yanti yang baru pulang dari Arab. Gajinya besar. Kita bisa bayar utang, bisa biayain sekolah Rizky sampai tinggi. Aku juga nggak perlu lihat kamu susah tiap hari." Udin menghembuskan napas panjang. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di dalam rumah yang sempit itu. "Apa kamu nggak kasihan sama Rizky? Dia masih kecil, masih butuh ibunya. Kalau kamu pergi, siapa yang bakal ngurus dia?" Aku ini laki-laki, Suci. Aku nggak bisa gantiin peran ibu buat anak kita." Suci menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan menjadi perdebatan panjang, tetapi hatinya sudah mantap. "Aku pergi juga bukan buat diri sendiri, Din. Aku pergi buat kalian. Kalau aku tetap di sini, kita mau makan apa? Aku nggak mau Rizky tumbuh dalam kemiskinan." Udin menghela napas berat. Ia tahu istrinya tidak salah. Selama ini mereka memang hidup dalam keterbatasan, dan sekeras apapun ia bekerja, uang yang didapatkan tak pernah cukup untuk memberikan kehidupan yang lebih layak. Namun, membiarkan Suci pergi ke negeri orang sendirian terasa seperti memotong sebagian dari hidupnya. "Kita bisa cari cara lain, Suci. Mungkin aku bisa cari kerja di kota, jadi kuli di proyek besar. Atau kita jual tanah warisan bapak buat modal usaha," ujar Udin, masih berusaha mencari jalan lain. Suci menggeleng. "Tanah itu satu-satunya peninggalan orang tuamu, dan kalaupun kita jual, uangnya nggak akan cukup buat jangka panjang. Kerja di kota juga belum tentu menjamin. Sementara kerja di luar negeri, gajinya sudah jelas. Aku bisa kirim uang tiap bulan buat kalian." Suasana di dalam rumah itu terasa semakin berat. Udin duduk kembali, menundukkan kepala. Ia tak ingin istrinya pergi, tetapi ia juga tahu bahwa jika terus bertahan dalam kondisi seperti ini, mereka hanya akan semakin terhimpit. Ia melihat wajah Suci yang penuh harapan, mata perempuan itu berbinar dengan tekad kuat. Ia tahu, sekali Suci mengambil keputusan, sulit untuk mengubahnya. "Apa kamu yakin bisa hidup di negeri orang? Jauh dari keluarga, jauh dari aku, jauh dari Rizky?" tanya Udin akhirnya. Suci menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak punya pilihan lain, Din. Aku harus kuat."
Demi kita semua. Udin masih diam. Ia ingin menolak, ingin melarang, tapi di dalam hatinya, ia tahu istrinya benar. Perlahan, ia mengangguk. Baiklah, kalau memang ini yang terbaik, aku akan dukung kamu. Tapi janji satu hal, Suci, jangan pernah lupa pulang. Air mata menggenang di mata Suci. Ia meraih tangan suaminya, menggenggamnya erat. Aku janji, Din. Aku pasti pulang. Malam itu, keduanya duduk dalam diam. Hanya suara jangkrik yang terdengar di luar rumah. Keputusan telah dibuat, dan kehidupan mereka tak akan pernah sama lagi. Dini hari itu, udara masih basah oleh embun yang menempel di dedaunan. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah yang lembab setelah hujan semalam. Suci berdiri di depan rumah dengan satu tas besar berisi pakaian dan beberapa perlengkapan yang sudah ia siapkan sejak malam sebelumnya. Jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. Hari ini adalah hari keberangkatannya ke negeri orang. Di dalam rumah, Udin duduk di kursi bambu dengan kepala tertunduk. Tangannya mengepal di atas lutut, seakan menahan sesuatu yang berat di dalam hatinya. Ia ingin mengatakan sesuatu kepada istrinya, tetapi lidahnya keluh. Perasaan bersalah dan kehilangan bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa ini bukan keinginan Suci semata, melainkan kebutuhan yang memaksa mereka harus berpisah. Rizky berdiri di samping ibunya, masih mengenakan baju tidurnya yang kebesaran. Matanya sembab setelah menangis semalaman. Ia belum bisa menerima kenyataan bahwa ibunya akan pergi jauh. Tangannya kecilnya terus menggenggam ujung baju Suci, seolah takut ibunya akan menghilang dalam sekejap. Ibu nggak usah pergi, suara kecil itu terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Suci menelan ludah, menahan agar air matanya tidak jatuh di hadapan anaknya. Ia berjongkok, meraih wajah kecil Rizky dengan kedua tangannya. Dengan lembut, ia mengusap pipi anaknya yang basah oleh air mata. Ibu pergi supaya Rizky bisa sekolah tinggi. Supaya Rizky nggak perlu susah kayak sekarang. Ibu janji, setiap hari akan kirim kabar. Ibu nggak akan lama di sana. Tapi Bu, Rizky terisak. Kalau ibu nggak ada, siapa yang bakal peluk Rizky waktu tidur? Suci menarik napas panjang. Ia ingin berkata bahwa Udin bisa menggantikan dirinya, bahwa anaknya tidak akan sendiri. Tetapi ia tahu itu tidak akan sama. Bagaimanapun, seorang anak selalu mencari ibunya. Ibu tetap ada di hati Rizky. Kalau malam kangen sama ibu, peluk aja bantal kesayanganmu, ya? Ujar Suci, berusaha tersenyum. Rizky mengangguk pelan, meskipun air matanya terus mengalir. Ia masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya alasan kepergian ibunya, tetapi ia bisa merasakan perpisahan itu seperti duri yang menusuk jantungnya. Udin akhirnya berdiri. Ia melangkah mendekat dan menyentuh bahu Suci. Suci, hati-hati di sana. Jangan sampai sakit. Jangan sampai kekurangan makan. Aku janji bakal jaga Rizky. Aku bakal jaga rumah ini. Suci menatap wajah suaminya. Ada ketulusan di sana, ada kesedihan yang berusaha disembunyikan. Ia tahu bahwa Udin tidak sepenuhnya rela, tetapi laki-laki itu juga tidak punya pilihan lain. Jaga diri kamu juga, Din. Jangan lupa kasih kabar terus. Aku akan kirim uang tiap bulan. Gunakan baik-baik, ya. Udin mengangguk. Aku tahu, Suci. Kamu nggak usah khawatir. Langit mulai berubah warna, dari gelap menjadi semburat oranye yang perlahan muncul di ufuk timur. Mobil yang akan menjemput Suci sudah terlihat di ujung gang. Suara mesin mobil yang meraung pelan terasa seperti lonceng perpisahan. Hati Suci mencelos. Ini saatnya benar-benar pergi. Ia menoleh ke arah rumahnya sekali lagi, menghafalkan setiap sudutnya dalam ingatan. Rumah sederhana itu mungkin kecil, tetapi disitulah semua kenangan terukir. Tangannya menggenggam erat jari-jari kecil Rizky sebelum akhirnya ia melepaskannya dengan berat hati. Bu, jangan lama-lama pulangnya, suara Rizky bergetar. Ibu akan cepat pulang, Nak. Ibu janji, jawab Suci dengan suara serak. Ia melangkah menuju mobil dengan langkah berat. Hatinya terasa seperti dirobek. Ketika ia masuk ke dalam mobil, Rizky berlari mengejar, tetapi Udin segera meraihnya dan memeluknya erat agar tidak ikut naik. Tangis anak itu pecah. Mobil mulai berjalan, meninggalkan gang kecil itu. Dari kaca jendela, Suci melihat bayangan anaknya yang semakin mengecil. Dadanya sesak. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Hatinya seperti terbelah dua. Perjalanan menuju kota terasa begitu panjang dan menyakitkan.
Di dalam mobil, ada beberapa perempuan lain yang juga hendak berangkat bekerja ke luar negeri. Beberapa di antara mereka tampak tegar, ada yang diam, ada yang sesekali berbicara untuk menenangkan diri. Seorang ibu parubaya yang duduk di sampingnya menatapnya dengan lembut. "Kamu baru pertama kali kerja ke luar negeri, Nak?" Suci mengangguk pelan. "Iya, Bu." Perempuan itu tersenyum tipis. "Jangan takut. Yang penting kita niatnya baik. Kita kerja buat keluarga, buat anak-anak. Tuhan pasti jaga kita." Suci hanya tersenyum samar, meskipun hatinya tetap saja terasa kosong. Ia memikirkan Udin, memikirkan Rizky. Apa anaknya akan baik-baik saja tanpa dirinya? Apa Udin benar-benar bisa menjaga rumah tangga mereka seperti yang ia janjikan? Mobil terus melaju, membawa Suci semakin jauh dari rumahnya, semakin jauh dari orang-orang yang ia cintai. Perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi luka perpisahan itu sudah begitu dalam. Suci tiba di negeri orang dengan hati yang penuh harapan. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia telah memantapkan hati. Pagi-pagi buta, ia sudah bangun, merapikan tempat tidurnya, dan bersiap untuk bekerja. Majikannya adalah keluarga yang cukup baik, meskipun mereka sangat disiplin dalam hal pekerjaan. Setiap hari, Suci harus membersihkan rumah besar dengan lantai marmer yang mengilap, mencuci pakaian dengan teliti, serta memasak makanan yang terkadang asing baginya. Tangan-tangannya seringkali perih terkena sabun cuci, tetapi ia tidak mengeluh. Malam hari ketika semua pekerjaan selesai, ia duduk di sudut kamar kecilnya, menatap foto Rizky yang selalu ia simpan di bawah bantal. Rindu mulai menusuk hati, membuat dadanya sesak. Ia ingin mendengar suara anaknya, tetapi ia harus bersabar. Ia harus kuat. Waktu berjalan lambat, tetapi hari-hari akhirnya berlalu juga. Setelah sebulan bekerja tanpa kenal lelah, majikannya memberikan gaji pertamanya. Ketika melihat uang di tangannya, matanya basah. Inilah hasil kerja kerasnya, hasil dari semua keringat dan rindu yang ia tahan selama ini. Tanpa berpikir panjang, ia segera menuju kantor pengiriman uang dan mentransfer sebagian besar gajinya ke Udin. Di desa, Udin menerima kabar dari Suci bahwa uang telah dikirim. Ia segera pergi ke agen pengiriman uang dan mencairkannya. Tangannya gemetar saat menerima lembaran uang yang tidak pernah ia pegang sebanyak itu sebelumnya. Ia terdiam sejenak, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu pusing memikirkan dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk makan esok hari. Sesampainya di rumah, Udin mengeluarkan sebagian uang untuk membeli kebutuhan pokok. Ia membeli beras, minyak, gula, dan keperluan dapur lainnya. Ia juga membeli seragam sekolah baru untuk Rizky dan sebuah sepeda kecil agar anaknya bisa pergi ke sekolah tanpa harus berjalan kaki. Melihat Rizky tersenyum lebar saat menerima sepeda itu, Udin merasa bangga. Ia mengirim pesan kepada Suci, memberitahunya bahwa uang yang dikirim telah digunakan dengan baik. Suci merasa lega mendengar kabar itu. Ia tahu bahwa perjuangannya di negeri orang tidak sia-sia. Namun, semakin hari, Udin mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dengan uang yang cukup di tangan, hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi merasa tertekan seperti dulu. Tidak ada lagi hari-hari ketika ia harus mengutang di warung atau menahan lapar karena tidak ada uang. Awalnya, ia tetap bekerja seperti biasa sebagai buruh bangunan, tetapi kemudian ia mulai berpikir bahwa ia tidak perlu lagi bekerja terlalu keras. Toh, setiap bulan Suci akan mengirimkan uang. Suatu hari, seorang teman lama, Joko, datang berkunjung. Joko adalah seseorang yang suka bersenang-senang. Ia melihat perubahan dalam hidup Udin dan mulai membujuknya untuk ikut bersenang-senang dengannya. "Din, sekarang hidupmu sudah enak. Istrimu yang kerja, kamu tinggal menikmati saja. Ayo, ikut aku jalan-jalan ke kota. Sekali-sekali kita bersenang-senang," kata Joko sambil tertawa. Udin ragu. Ia tahu Suci mempercayakan uang itu untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk hal lain. Tetapi Joko terus membujuknya. "Kita nggak akan ngapa-ngapain, cuma minum kopi dan ngobrol. Lagian, sesekali menikmati hidup nggak salah, kan?" Akhirnya, Udin mengikuti ajakan Joko. Awalnya, ia hanya sekadar minum kopi dan berbincang. Tetapi malam itu terasa berbeda. Di kafe yang mereka kunjungi, Udin melihat perempuan-perempuan berdandan cantik, tertawa dan bercanda dengan pria-pria yang duduk bersama mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Rina, mulai mendekatinya. "Mas sendirian?" Suara lembut Rina menyapa telinganya. Udin merasa tersanjung. Sudah lama ia tidak merasakan perhatian seperti ini. Selama ini,
Suci yang selalu sibuk bekerja, dan sekarang ia jauh di negeri orang. Malam itu, ia pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Hari-hari berikutnya, Udin semakin sering bertemu dengan Joko. Setiap kali uang dari Suci datang, ia merasa tidak perlu buru-buru menggunakannya untuk hal-hal penting. Ia mulai membeli barang-barang yang tidak diperlukan, mulai sering nongkrong di warung kopi yang lebih mahal dari biasanya, dan bahkan membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di negeri orang, Suci tetap bekerja keras. Setiap bulan ia memastikan bahwa uangnya cukup untuk dikirim ke Udin. Ia percaya sepenuhnya bahwa suaminya menggunakan uang itu dengan baik. Ia membayangkan Rizky tumbuh dengan baik, mendapat makanan yang cukup, pakaian yang layak, dan pendidikan yang baik. Setiap kali menerima pesan dari Udin yang mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, hatinya merasa tenang. Ia tidak tahu bahwa di kampung, suaminya mulai menikmati hidup dengan cara yang tidak seharusnya. Rizky mulai merasa perubahan dalam diri ayahnya. Dulu, Udin selalu ada di rumah, menemaninya bermain atau sekadar mengajaknya berbicara. Tetapi sekarang, ayahnya sering pergi, bahkan terkadang pulang larut malam dengan bau rokok yang menyengat. Suatu malam, ketika Rizky terbangun dari tidurnya, ia tidak menemukan ayahnya di rumah. Ia menunggu di depan pintu, berharap ayahnya segera pulang. Ketika akhirnya Udin tiba, Rizky melihat sesuatu yang berbeda. Ayahnya berjalan sedikit oleng, tertawa sendiri, dan bahkan tidak menyadari bahwa anaknya masih terjaga. "Ayah dari mana?" tanya Rizky dengan suara kecil. Udin hanya mengusap kepala anaknya tanpa menjawab. Ia langsung masuk ke kamar dan merebahkan diri di kasur. Di sudut ruangan, Rizky duduk dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa ayahnya berubah. Ia rindu ibunya. Ia ingin ibunya pulang. Namun, ia tidak berani mengatakan itu kepada ayahnya. Di negeri orang, Suci tetap menahan rindu, tetap bekerja keras, tetap mengirimkan uang dengan harapan bahwa keluarganya baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa kepercayaan yang ia berikan mulai disia-siakan. Ia tidak tahu bahwa di rumah, anaknya mulai merasa kesepian dan suaminya mulai melupakan janji yang dulu ia ucapkan. Malam itu, langit desa masih gelap dengan bintang-bintang bertebaran. Di rumah kecilnya, Rizky tertidur lelap di kamar, tetapi Udin tidak ada di sana. Ia sudah lama meninggalkan rumah, tenggelam dalam dunia yang semakin menjauh dari janji-janjinya kepada Suci. Setelah mengenal Joko kembali, ia mulai sering diajak keluar, mengenal tempat-tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang-orang. Awalnya, ia masih ragu. Setiap kali ia pergi, ada suara kecil dalam hatinya yang mengingatkan bahwa ia seharusnya menjaga rumah, mengurus anaknya, dan menggunakan uang yang dikirim Suci untuk hal-hal yang benar. Tetapi suara itu semakin lama semakin pudar, terkalahkan oleh godaan kesenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, Joko kembali datang dengan ajakan yang lebih menarik dari biasanya. "Din, kita ke kota lagi. Aku mau kenalin kamu sama beberapa orang." Udin awalnya menolak. "Ah, aku masih capek, Jok. Lagi pula, sudah malam. Rizky ada di rumah." Joko tertawa, menepuk bahu Udin. "Kamu ini masih aja mikirin rumah. Rizky sudah tidur, kan? Nggak ada salahnya kamu bersantai sebentar. Lagian, kita cuma ngobrol dan minum kopi." Udin masih ragu, tetapi ajakan itu terus menggodanya. Tanpa berpikir panjang, ia akhirnya menurut. Mereka pergi ke sebuah tempat yang jauh berbeda dari warung kopi biasa. Lampu-lampu redup berwarna-warni berpendar di seluruh ruangan, musik berdentum, suara tawa perempuan bercampur dengan asap rokok yang memenuhi udara. Udin merasa asing, tetapi juga penasaran. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat seorang wanita dengan gaun merah duduk sendirian. Rambutnya panjang, bibirnya merah menyala, dan matanya tajam. Ia terlihat seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan tempat seperti ini. Joko menyadari tatapan Udin dan segera mendekatkan diri. "Namanya Rina," bisik Joko. "Dia sering ke sini. Cantik, kan?" Udin hanya mengangguk. Ia tidak tahu kenapa matanya tidak bisa lepas dari wanita itu. Seakan menyadari sedang diperhatikan, Rina menoleh, tersenyum kecil, lalu melangkah mendekati mereka. "Teman baru, Jok?" Suaranya lembut tetapi memiliki nada menggoda. Joko tertawa. "Ini Udin, orang baik yang sedang belajar menikmati hidup." Rina tersenyum lebih lebar. "Menikmati hidup itu perlu, Mas Udin. Jangan terlalu serius. Hidup cuma sekali." Udin hanya tersenyum tipis,
tetapi jantungnya berdegup lebih kencang. Ia belum pernah diajak bicara oleh perempuan seperti ini. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya merasa penting, dihargai, sesuatu yang tidak ia rasakan sejak Suci pergi. Malam itu, mereka berbincang cukup lama. Rina pandai berbicara, membuat Udin merasa nyaman. Setiap kali ia ragu, Rina selalu punya jawaban yang bisa membuatnya tetap bertahan. Malam-malam berikutnya, Udin semakin sering datang ke tempat itu. Awalnya ia hanya menemani Joko, tetapi lama-kelamaan ia sendiri yang ingin ke sana. Setiap kali ia masuk, Rina selalu menyambutnya dengan senyum yang membuatnya merasa seperti pria paling istimewa di dunia. Ia lupa bahwa di rumah ada Rizky yang tidur sendiri setiap malam, menunggu kepulangan ayahnya. Rina mulai mencari tahu lebih banyak tentang Udin. Ia tidak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa pria ini adalah suami dari seorang TKW yang bekerja di luar negeri. Ia tahu Udin menerima kiriman uang yang cukup besar setiap bulan. Pengalamannya dengan pria-pria seperti ini membuatnya tahu bahwa mereka adalah sasaran yang paling mudah dimanipulasi. "Mengapa istrimu tega meninggalkanmu sendirian?" tanya Rina suatu malam. Suaranya terdengar peduli. Udin terdiam sejenak. Pertanyaan itu memicu sesuatu dalam hatinya. Suci tidak meninggalkannya. Ia pergi untuk mencari nafkah. Tetapi di tempat ini, dengan musik yang mengalun dan Rina yang duduk begitu dekat, jawabannya terdengar berbeda di kepalanya. "Dia bekerja untuk keluarga kami," jawabnya pelan. Rina mendesah pelan, meletakkan tangannya di atas tangan Udin. "Kamu pasti kesepian. Tidak ada yang mengerti perasaanmu, ya?" Udin menatap tangan Rina yang halus. Ia tidak menarik tangannya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hangat di hatinya, sesuatu yang membuatnya ingin terus kembali. Hari-hari berlalu. Setiap kali kiriman uang dari Suci datang, Udin tidak lagi langsung menggunakannya untuk keperluan rumah. Ia mulai menyisihkan sebagian untuk dirinya sendiri, untuk kesenangan kecil yang semakin lama semakin besar. Ia membeli pakaian baru, sepatu mahal, dan mulai membawa Rina ke tempat-tempat yang lebih mewah. Rina semakin melekat padanya, seolah-olah benar-benar peduli. Di rumah, Rizky mulai merasa kehilangan ayahnya. Ia sering makan sendiri, tidur sendiri, dan bahkan mengerjakan tugas sekolah tanpa ada yang membantunya. Udin mulai jarang pulang sebelum larut malam, dan ketika ia pulang, ia lebih sering langsung tidur tanpa memperhatikan anaknya. Di seberang lautan, Suci tetap bekerja keras. Ia masih percaya bahwa semua yang ia lakukan adalah demi keluarga, demi masa depan yang lebih baik. Setiap kali Udin mengirim pesan bahwa semuanya baik-baik saja, ia merasa lega. Ia tidak tahu bahwa pesan itu hanya kata-kata kosong. Suatu malam, setelah beberapa bulan berlalu, Rizky memberanikan diri untuk berbicara. Saat Udin akhirnya pulang, Rizky menatap ayahnya dengan mata yang mulai kehilangan cahaya kegembiraan. "Ayah, kenapa sekarang jarang di rumah?" tanyanya dengan suara kecil. Udin yang masih dalam keadaan mabuk hanya menghela napas panjang. "Ayah sibuk, Nak. Jangan banyak tanya." Rizky menunduk. Hatinya semakin terluka. Ia rindu ibunya. Ia rindu keluarganya yang dulu. Tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Di tempat lain, Rina sedang menghitung uang yang baru saja ia dapat dari Udin. Ia tersenyum puas. Ia tahu bahwa pria ini sudah dalam genggamannya. Selama uang masih mengalir, ia akan tetap di sisinya. Tetapi begitu uang habis, ia tahu akan kemana harus pergi. Udin tidak sadar bahwa ia semakin jauh dari jalannya. Ia tidak sadar bahwa kepercayaan yang diberikan Suci telah ia hancurkan sedikit demi sedikit. Yang ia tahu, malam-malam panjang bersama Rina membuatnya merasa hidup, meskipun dalam kenyataan, ia sedang menuju kehancuran yang lebih dalam. Udin semakin hanyut dalam kesenangan yang ditawarkan dunia malam. Apa yang awalnya hanya sekadar coba-coba, kini menjadi rutinitas yang sulit ia tinggalkan. Setiap malam, langkahnya semakin ringan menuju tempat hiburan di kota. Musik berdentum, lampu warna-warni berkedip-kedip, dan tawa perempuan-perempuan berpakaian mencolok menyambutnya dengan penuh kehangatan. Salah satunya adalah Rina, yang semakin lihai memainkan perasaannya. Hari-hari berlalu, Udin tidak lagi bekerja seperti dulu. Jika sebelumnya ia masih turun ke proyek untuk bekerja sebagai buruh bangunan, kini ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Joko dan teman-temannya. Ia mulai sering berbohong kepada Suci. Setiap bulan, Suci selalu mengirimkan uang dengan harapan keluarga kecilnya bisa hidup layak. Namun, Udin selalu mengeluh. "Uang yang kamu kirim tidak cukup, Suci. Harga kebutuhan naik. Rizky butuh banyak hal untuk sekolah," katanya dalam pesan suara yang ia kirim ke Suci.
Di seberang lautan, Suci merasa bersalah. Ia sudah bekerja sangat keras, menahan lelah dan rindu demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk suami dan anaknya. Namun, mendengar keluhan Udin, ia merasa belum cukup berjuang. "Maaf, Mas. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Bulan depan aku usahakan kirim lebih banyak," jawab Suci dengan suara lembut. Ia tidak tahu bahwa uang yang ia kirim sebenarnya lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ia tidak tahu bahwa suaminya mulai menggunakan uang itu untuk memenuhi kesenangannya sendiri. Di rumah kecil mereka, Rizky mulai menyadari perubahan dalam diri ayahnya. Dulu, Udin selalu ada di rumah ketika ia pulang sekolah. Meskipun hanya makan nasi sederhana, mereka selalu makan bersama sambil bercanda. Namun kini, rumah terasa semakin sepi. "Yah, aku dapat nilai bagus di sekolah hari ini," kata Rizky suatu sore sambil menunjukkan buku raportnya. Udin yang baru saja bangun dari tidurnya hanya melirik sekilas. "Iya, bagus," jawabnya dingin, lalu berjalan ke dapur mencari air minum. Rizky menunduk, merasa kecewa. Dulu, ayahnya pasti akan mengelus kepalanya, tersenyum bangga, atau bahkan memberinya hadiah kecil. Tapi sekarang, seolah-olah prestasinya tidak berarti apa-apa. Udin semakin sering pulang larut malam. Kadang-kadang ia bahkan tidak pulang sama sekali. Jika dulu ia hanya berani minum minuman keras di tempat hiburan, kini ia mulai membawanya pulang. Bau alkohol sering tercium di rumah mereka, dan Rizky tidak tahan dengan itu. Suatu malam, Rizky mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Ia mengintip dari balik pintu kamarnya dan melihat ayahnya sedang bicara di telepon dengan suara keras. "Aku butuh lebih banyak uang, Suci. Kamu nggak tahu betapa sulitnya hidup di sini," suara Udin terdengar marah. "Tapi Mas, aku sudah mengirim lebih dari yang biasa." "Apa masih kurang?" Suara Suci terdengar pelan, penuh kelelahan. Udin menghela napas panjang. "Ya kurang. Kamu pikir semuanya murah di sini? Rizky butuh banyak hal, aku juga butuh buat keperluan rumah." Di balik pintu, Rizky menggigit bibirnya. Ia tahu ayahnya berbohong. Ia tidak pernah meminta apa-apa selain perhatian ayahnya. Keesokan harinya, Udin kembali pergi ke kota. Kali ini, ia membawa lebih banyak uang dari biasanya. Bersama Joko, ia masuk ke klub malam yang lebih mewah daripada yang biasa ia datangi. Para pelayan langsung menyambut mereka dengan ramah. Udin merasa seperti orang penting. Ia duduk di sofa empuk, menikmati minuman mahal yang bahkan namanya pun tidak ia ketahui. Tak lama, Rina datang dan duduk di sampingnya. "Mas Udin makin ganteng aja," godanya sambil menyentuhkan jemarinya ke tangan Udin. Udin tersenyum puas. "Ah, kamu bisa aja, Rin," katanya sambil merangkul pinggang wanita itu. Malam itu, Udin menghamburkan uang tanpa pikir panjang. Ia memesan minuman, mentraktir teman-temannya, bahkan memberikan sejumlah uang ke Rina. Dalam pikirannya, selama Suci masih bekerja di luar negeri dan mengirim uang, semuanya akan tetap baik-baik saja. Namun, tanpa ia sadari, Rizky semakin terabaikan. Suatu hari, anak itu pulang dari sekolah dan mendapati rumah dalam keadaan berantakan. Ayahnya belum pulang sejak semalam. Ia lapar, tetapi tidak ada makanan di meja. Ia mencari ke dapur, tetapi hanya ada sisa nasi dingin dan beberapa butir garam. Dengan perut yang kosong, Rizky duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Matanya mulai basah. Ia merindukan ibunya. Ia merindukan masa-masa ketika keluarganya masih utuh, ketika ayahnya masih peduli. Di tempat lain, Udin masih sibuk dengan dunia barunya. Ia tidak sadar bahwa anaknya mulai kehilangan kehangatan keluarga. Ia tidak sadar bahwa sedikit demi sedikit, ia telah mengkhianati kepercayaan yang Suci berikan. Yang ada dalam pikirannya hanyalah kesenangan sesaat, tanpa peduli akan akibatnya. Suci terus bekerja keras, mengirim uang tanpa tahu bagaimana uang itu dihabiskan. Ia masih percaya bahwa Udin adalah suami yang bertanggung jawab, ayah yang baik bagi Rizky. Ia tidak tahu bahwa setiap pesan yang ia terima hanyalah kebohongan. Suatu malam, setelah pesta panjang bersama Rina dan teman-temannya, Udin pulang dalam keadaan mabuk. Ia masuk rumah dengan langkah gontai dan langsung merebahkan diri di sofa. Tak lama, Rizky keluar dari kamarnya, menatap ayahnya yang terbaring dengan mata sayu. "Ayah kenapa?" tanya Rizky dengan suara kecil. Udin membuka mata setengah sadar, lalu menggeram. "Jangan banyak tanya. Masuk kamar." Rizky terdiam. Ia tidak mengenali pria yang ada di depannya. Ini bukan ayah yang dulu ia kenal. Di seberang negeri, Suci menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya.
Hatinya terasa gelisah. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ia berdoa dalam hati agar suaminya menjaga rumah tangga mereka, agar Rizky baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa semua yang ia perjuangkan mulai runtuh sedikit demi sedikit. Suci duduk di tepi ranjang sempit di asrama majikannya. Malam itu, kelelahan terasa menjalar di sekujur tubuhnya setelah bekerja seharian tanpa henti. Namun, ada sesuatu yang membuat pikirannya tidak tenang. Sudah beberapa bulan terakhir, setiap kali ia menelepon Udin untuk menanyakan kabar Rizky, jawaban yang diterimanya selalu singkat dan terkesan terburu-buru. Dulu, setiap kali Suci menelpon, Rizky selalu ikut berbicara. Anak itu selalu ceria, bercerita tentang sekolahnya, tentang bagaimana ia belajar menulis, atau bagaimana ia bermain dengan teman-temannya di desa. Tapi kini, setiap kali ia meminta berbicara dengan Rizky, Udin selalu punya alasan. Lagi tidur, Suci, besok aja. Dia lagi main di luar, nggak tahu di mana. Lagi makan, jangan diganggu. Suci mulai merasa ada yang tidak beres. Hatinya semakin resah ketika beberapa kali ia mencoba menghubungi ponsel Udin dan tidak mendapat jawaban. Biasanya, Udin akan selalu mengangkat teleponnya, apalagi jika itu dari Suci. Tapi kini, kadang-kadang pesannya bahkan tidak dibalas selama berhari-hari. Satu malam, Suci memberanikan diri untuk bertanya lebih dalam. "Mas, Rizky benar-benar baik-baik saja, kan?" tanyanya lembut, menahan rasa khawatir. Suara Udin terdengar malas di ujung telepon. "Ya, baik-baik aja. Kenapa sih kamu nanya terus?" Suci menarik napas panjang. "Aku cuma khawatir, Mas. Aku jauh dari kalian. Aku cuma ingin tahu keadaan anak kita. Apa sih yang perlu dikhawatirin? Aku di sini masih bisa ngurus Rizky." Suara Udin terdengar kesal. Suci terdiam. Ia ingin percaya pada suaminya, tetapi perasaannya berkata lain. Sementara itu, di kampung, kabar tentang perubahan Udin mulai menjadi buah bibir. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik tentang kebiasaannya yang sering pulang larut malam, tentang uang kiriman Suci yang entah dipakai untuk apa. Beberapa orang bahkan pernah melihat Udin keluar dari klub malam di kota bersama seorang wanita muda. Istrinya kerja banting tulang di luar negeri. Dia malah enak-enakan foya-foya, kata seorang ibu-ibu saat sedang berkumpul di warung. Kasihan Rizky, anak sekecil itu sering ditinggal sendiri di rumah, tambah yang lain. Salah satu tetangga yang cukup dekat dengan Suci, Bu Marni, merasa tidak tega melihat keadaan Rizky. Ia beberapa kali datang ke rumah untuk mengecek keadaan anak itu. "Rizky, makan apa hari ini?" tanya Bu Marni suatu sore saat melihat anak itu duduk sendirian di depan rumah. Rizky menunduk. "Tadi pagi makan nasi sama garam, Bu." Bu Marni terkejut. "Loh, ayahmu kemana?" "Pergi," jawab Rizky lirih. Bu Marni merasa iba. Ia pun menghubungi Ibu Suci, yang tinggal di desa sebelah. "Ibu, saya rasa Suci harus tahu keadaan di rumah. Rizky sering kelaparan, Udin jarang di rumah," kata Bu Marni dengan suara cemas. Mendengar itu, Ibu Suci langsung pergi ke rumah anak dan cucunya. Namun, saat ia tiba di sana, Udin kebetulan baru pulang dari kota. Ia tampak kaget melihat ibu mertuanya berdiri di depan rumah dengan wajah penuh tanda tanya. "Udin, Rizky mana?" tanya Ibu Suci tegas. Udin menggaruk kepalanya, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Lagi main, Bu. Kenapa tiba-tiba ke sini?" "Aku dengar dari tetangga, kamu sering pergi malam-malam. Kamu nggak jaga anakmu dengan baik." Suara Ibu Suci mulai meninggi. Udin tertawa kecil, mencoba bersikap santai. "Ah, Bu, orang-orang itu suka gosip. Aku masih urus Rizky kok." Namun, Ibu Suci tidak mudah percaya. Ia masuk ke dalam rumah dan mendapati keadaan dapur yang berantakan. Tidak ada makanan yang layak, hanya sisa nasi kering di meja. Ia menatap Udin dengan mata berkaca-kaca. "Udin, ini yang kamu sebut mengurus anakmu?" Udin tidak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, merasa sedikit malu, tetapi lebih banyak kesal karena merasa dipermalukan. Setelah pulang dari rumah Udin, Ibu Suci langsung menelepon putrinya. "Suci, kamu harus tahu sesuatu. Aku baru saja dari rumahmu," katanya dengan suara bergetar. Hati Suci langsung berdebar. "Kenapa, Bu? Ada apa dengan Rizky?" Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata, "Dia sering sendirian di rumah, Nak. Makan seadanya. Ayahnya jarang di rumah." Suci merasa dunianya runtuh. Air mata menggenang di matanya.
Mas Udin bilang semuanya baik-baik saja, Bu. Suaranya hampir berbisik. Ibu Suci menghela napas panjang. Sepertinya dia tidak jujur, Nak. Setelah menutup telepon, Suci merasa sesak. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi Udin lagi. Kali ini, ia tidak akan diam. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat akhirnya Udin mengangkat teleponnya, suara Suci terdengar dingin dan tajam. Mas Udin, aku mau jujur. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah? Kenapa Rizky sering sendirian? Kenapa ibu bilang keadaan rumah berantakan? Udin terdiam. Kali ini, ia tidak bisa mengelak. Suci duduk di sudut kamarnya dengan tangan gemetar. Matanya terus menatap layar ponsel yang masih menyala, menampilkan pesan terakhir dari sahabatnya, Wati. Suci, aku nggak tahan lihat ini semua. Aku harus kasih tahu kamu. Udin sering keluyuran di kota, masuk tempat hiburan malam, dan dekat sama perempuan lain. Aku lihat sendiri dia sering sama cewek itu. Maaf kalau aku bikin kamu sakit hati, tapi kamu harus tahu. Pesan itu seperti petir di siang bolong. Suci tidak langsung percaya. Hatinya menolak, pikirannya kacau. Bagaimana mungkin Udin, suami yang ia percayai sepenuh hati, bisa mengkhianatinya seperti ini? Ia mencoba berpikir positif, mencari alasan, membela Udin dalam pikirannya. Mungkin hanya gosip. Mungkin Wati salah lihat. Mungkin ini hanya salah paham. Namun, semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin hatinya sakit. Semua kejanggalan yang selama ini ia rasakan seakan mendapat jawaban. Kabar dari ibunya tentang Rizky yang sering kelaparan, sikap Udin yang berubah dingin, telepon yang sering tidak diangkat, alasan-alasan aneh saat ia meminta berbicara dengan Rizky, semuanya kini masuk akal. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Hatinya seperti diremas-remas. Ia sudah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Ia rela bekerja jauh dari rumah, menahan rindu, menahan lelah, hanya untuk memastikan suami dan anaknya hidup lebih baik. Tapi ternyata, semua yang ia perjuangkan justru dinikmati oleh orang lain. Pikiran Suci berkecamuk. Ia ingin langsung menelepon Udin, mengkonfrontasinya, menuntut penjelasan. Tapi ia sadar, jika benar Udin telah mengkhianatinya, pasti Udin tidak akan mengaku begitu saja. Ia mencoba menghubungi Wati. Beberapa detik kemudian, suara sahabatnya terdengar di ujung telepon. Suci. Suara Wati terdengar ragu, penuh simpati. Wati, tolong jelaskan semuanya ke aku. Aku ingin tahu sejelas-jelasnya. Suara Suci bergetar, berusaha menahan emosi. Wati menghela napas panjang sebelum akhirnya bercerita. Aku udah lama mau kasih tahu kamu, tapi aku takut bikin kamu sedih. Tapi aku nggak bisa diam aja. Aku lihat sendiri, Udin sering ke klub malam di kota. Dia masuk ke sana sama teman-temannya, dan hampir selalu ada cewek bernama Rina yang nempel terus sama dia. Suci mengepalkan tangannya. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya dari gosip-gosip tetangga yang didengar ibunya. Dia sering keluar sama cewek itu. Iya, dan bukan cuma sekali. Suci, aku dan beberapa orang kampung sering lihat mereka di restoran mahal, di tempat karaoke, bahkan ada yang bilang mereka sering pergi ke hotel. Suci menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang menghimpitnya. Apa? Apa ada yang lihat Udin bawa Rina ke rumah? Tanyanya pelan. Aku nggak tahu pasti, tapi kata orang, pernah ada perempuan yang datang ke rumah kamu beberapa kali. Tapi nggak ada yang berani nanya lebih jauh. Suci terdiam lama. Hatinya seperti dihancurkan berkali-kali. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menumpahkan semua rasa sakitnya. Tapi di saat yang sama, ada bagian dari dirinya yang masih berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Ia mengusap air matanya, berusaha mengendalikan diri. Ia tahu, jika ia langsung menuduh Udin, suaminya pasti akan mengelak. Ia butuh bukti, ia butuh memastikan semuanya sendiri. Malam itu, Suci tidak bisa tidur. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit asramanya dengan pikiran kosong. Ia memikirkan Rizky, anaknya yang tidak tahu apa-apa, yang harus merasakan kehilangan perhatian dari ayahnya. Pikirannya berputar-putar, hingga akhirnya sebuah keputusan bulat terbentuk di hatinya. Ia harus pulang. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suci tidak akan memberitahu Udin bahwa ia akan pulang lebih awal. Ia ingin menangkap Udin dalam keadaan apa adanya, tanpa ada kesempatan untuk berbohong atau menutupi sesuatu. Pagi harinya,
ia langsung mencari cara untuk mempercepat kepulangannya. Ia berbicara dengan majikannya, menjelaskan bahwa ia harus pulang karena keadaan darurat di rumah. Awalnya majikannya keberatan, tapi setelah melihat betapa serius dan sedihnya Suci, mereka akhirnya mengizinkannya pulang lebih cepat. Beberapa hari kemudian, dengan hati penuh luka dan ketidakpastian, Suci akhirnya naik pesawat yang akan membawanya kembali ke tanah air. Sepanjang perjalanan, ia berusaha menyiapkan hatinya untuk menghadapi kenyataan yang mungkin jauh lebih menyakitkan daripada yang ia bayangkan. Suci turun dari bus dengan langkah gontai. Matanya menelusuri jalan tanah yang membentang menuju rumahnya, rumah yang selama ini ia rindukan, rumah yang ia tinggalkan dengan harapan bisa memberi kehidupan lebih baik untuk keluarganya. Namun, hari ini, kepulangannya bukan karena rindu yang tak tertahankan, melainkan karena luka yang menganga di hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Tangannya menggenggam erat pegangan koper kecil yang ia bawa, sementara langkah kakinya perlahan menelusuri jalanan yang dulu begitu akrab. Ia tidak memberitahu siapapun tentang kepulangannya, termasuk ibunya, Wati, atau siapapun di kampung. Ia ingin melihat sendiri, dengan mata kepalanya, bagaimana keadaan rumah tangganya yang selama ini ia perjuangkan. Mendekati rumahnya, matanya langsung menangkap sesuatu yang membuatnya terhenyak. Halaman rumah tampak berantakan. Rumput liar tumbuh tinggi, seolah tak ada yang merawatnya. Beberapa pakaian tergantung di jemuran, namun sudah kusam dan kotor. Rumah itu terlihat jauh lebih kumuh dibandingkan saat ia tinggalkan dulu. Dengan jantung yang berdetak lebih cepat, ia melangkah mendekat dan mendorong pintu rumah yang tak terkunci. Begitu ia masuk, napasnya tercekat. Di dalam rumah, segala sesuatu tampak berantakan. Lantai dipenuhi debu, meja di ruang tamu penuh dengan bungkus makanan dan botol-botol kosong. Tirai di jendela tampak kusam, seperti sudah lama tidak dicuci. Ada bau apek yang menusuk hidungnya, seolah rumah itu tak pernah dibersihkan. Matanya menyapu seluruh ruangan, dan perhatiannya langsung tertuju pada sosok kecil yang sedang duduk di sudut ruangan dengan pakaian lusuh. Rizky. Hatinya remuk saat melihat putranya. Tubuh kecil itu tampak lebih kurus dari yang ia ingat. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu. Rizky sedang duduk memeluk lututnya, tampak lesu dan tak bersemangat. Rizky! Suara Suci bergetar saat ia mendekati anaknya. Mendengar suara ibunya, Rizky menoleh dengan mata terbelalak. Seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bibir kecilnya terbuka, ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ibu, suaranya serak dan penuh kebingungan. Suci langsung berjongkok dan menarik anaknya ke dalam pelukannya. Rizky membeku sejenak sebelum akhirnya mulai terisak. Tubuhnya gemetar di dalam pelukan ibunya. Ibu pulang. Nah, maaf ibu baru pulang. Suci meneteskan air mata, menciumi kepala anaknya yang kusam dan kotor. Rizky menangis tanpa suara, hanya air matanya yang terus mengalir. Tangannya kecilnya memeluk erat tubuh ibunya, seakan takut kehilangan lagi. Suci menenangkan napasnya, lalu menatap wajah anaknya dengan penuh kasih. Rizky, kenapa kamu kurusan begini? Kamu sakit, nak? Rizky menggeleng pelan. Aku nggak sakit, Bu. Aku cuma sering lapar. Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat hati Suci. Lapar. Suci mengelus pipi anaknya. Mas Udin, ayah nggak kasih kamu makan. Rizky menunduk. Kadang ayah kasih uang, kadang nggak. Aku sering makan sama Bu Marni di sebelah rumah. Dia suka kasih aku makanan. Air mata Suci mengalir semakin deras. Hatinya hancur. Ia mengirim uang setiap bulan, bahkan lebih dari cukup untuk kebutuhan rumah. Tapi anaknya sendiri sering kelaparan? Ia menghela napas, mencoba meredakan emosinya sebelum bertanya lebih lanjut. Rizky, ayah kemana? Anak kecil itu menggigit bibirnya, tampak ragu untuk menjawab. Ayah sering pergi, Bu. Kadang pulangnya malam, kadang nggak pulang. Suci menelan ludah. Terus, kalau ayah nggak pulang, Rizky tidur sendirian. Rizky mengangguk pelan. Apa? Ada orang lain yang sering datang ke rumah? Tanya Suci, suaranya semakin pelan, seakan takut mendengar jawaban yang sebenarnya sudah ia duga. Rizky menatap ibunya sejenak, lalu mengangguk. Ada, Bu. Tante Rina. Jantung Suci seakan berhenti berdetak. Tante Rina? Ulangnya dengan suara tercekat. Iya. Ayah sering bawa dia ke rumah. Kadang mereka duduk di ruang tamu, kadang di kamar ayah.
Dunia Suci seolah runtuh. Ia sudah mendengar nama itu dari gosip, dari Wati, tapi mendengarnya langsung dari mulut anaknya sendiri adalah hal yang jauh lebih menyakitkan. Rizky melanjutkan dengan suara kecil. Aku nggak suka Tante Rina, Bu. Dia galak. Kalau ayah pergi, dia suka marahin aku. Dia bilang aku nggak boleh ganggu mereka. Suci mengepalkan tangannya erat-erat. Dadanya terasa sesak, napasnya berat. Ia ingin berteriak, ingin menangis lebih keras, tapi ia menahan diri. Ia mengusap kepala Rizky dengan lembut. Rizky, ibu janji, ibu nggak akan pergi lagi. Ibu akan selalu ada buat kamu. Rizky menatap ibunya dengan mata penuh harapan. Benar, Bu, ibu nggak akan pergi lagi. Suci mengangguk, menahan air matanya. Ibu janji, Nak, ibu nggak akan biarin kamu sendirian lagi. Di dalam hatinya, amarah mulai membara. Ia tidak akan tinggal diam. Ia sudah melihat cukup banyak, dan kini, ia siap menghadapi Udin. Suci berjalan dengan langkah tegas menuju pusat kota. Dadanya berdebar kencang, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang sudah mencapai puncaknya. Selama ini ia menahan diri, mencoba berpikir positif, mencari alasan agar hatinya tetap tenang. Tapi setelah melihat sendiri keadaan rumahnya, mendengar langsung dari mulut anaknya bahwa suaminya membawa perempuan lain ke dalam rumah yang ia bangun dengan jerih payahnya, Suci merasa sudah cukup. Ia mengeratkan genggaman pada ponselnya. Wati telah mengirim pesan beberapa menit lalu, mengatakan bahwa Udin sedang berada di sebuah kafe di kota, bersama seorang wanita. Tanpa perlu bertanya pun, Suci tahu siapa wanita itu. Sore itu, jalanan kota cukup ramai. Matahari mulai turun ke ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Tapi bagi Suci, tidak ada keindahan yang bisa ia nikmati saat ini. Semua yang ada di kepalanya hanya satu, mengungkapkan semuanya, di depan umum, di depan banyak orang, agar Udin tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongannya. Saat tiba di depan kafe yang dimaksud Wati, Suci berdiri sejenak, mengatur napasnya yang memburu. Dari luar, ia bisa melihat suasana di dalamnya. Kafe itu cukup mewah, bukan tempat yang biasa dikunjungi oleh orang sekelas Udin jika hanya mengandalkan penghasilan sendiri. Tapi jika uangnya berasal dari kiriman Suci, itu masuk akal. Ia melangkah masuk. Langkahnya terhenti saat matanya langsung menangkap sosok yang selama ini ia cintai. Sosok yang pernah menjadi tempatnya bersandar, kini sedang duduk santai di sebuah meja dengan seorang wanita yang tidak asing lagi baginya. Rina. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat, bibirnya dipoles lipstik mencolok. Ia tertawa manja sambil menyentuh lengan Udin, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Sementara Udin, yang dulu begitu lembut dan penuh kasih kepadanya, kini terlihat begitu berbeda. Senyumnya lebar, wajahnya terlihat puas, tangannya menggenggam segelas minuman mahal. Suci mengepalkan tangannya. Amarahnya membuncah. Dengan langkah tegap, ia berjalan mendekat. Beberapa orang mulai melirik ke arahnya, mungkin karena ekspresi wajahnya yang penuh kemarahan, atau mungkin karena mereka mengenali siapa dirinya. Tanpa basa-basi, ia berhenti tepat di depan meja itu. Udin. Suara Suci datar, tapi cukup untuk membuat Udin tersentak. Matanya melebar saat melihat sosok yang selama ini ia abaikan. Suci. Udin hampir menjatuhkan gelasnya. Rina juga tampak terkejut, tapi alih-alih merasa bersalah, ia justru tersenyum sinis. Jadi, ini yang kamu lakukan dengan uang yang aku kirim selama ini? Suci melanjutkan, suaranya tetap tenang, tapi tajam seperti pisau. Kafe yang awalnya penuh dengan suara obrolan kini mulai hening. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Udin tergagap, mencari kata-kata. Suci, aku bisa jelaskan. Tidak perlu menjelaskan, Suci memotong, matanya menatap tajam. Aku sudah melihat sendiri rumah kita. Aku sudah melihat Rizky yang kelaparan. Aku sudah mendengar dari anak kita sendiri bagaimana kamu membawa perempuan ini ke rumah yang kubangun dengan keringatku. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Udin tampak gelisah, merasa terpojok. Suci, kamu jangan buat keributan di sini, katanya berusaha merendahkan suaranya, berharap agar tidak menarik perhatian lebih banyak orang. Suci tertawa kecil, sinis. Keributan? Aku hanya ingin semua orang di sini tahu siapa dirimu sebenarnya, Udin. Suami yang mengkhianati istri yang bekerja siang dan malam di negeri orang. Suami yang membiarkan anaknya kelaparan sementara dia menghabiskan uang untuk foya-foya dengan perempuan lain. Mata Udin melirik ke sekeliling. Wajahnya memerah, entah karena malu atau marah.
Sudah, Suci. Jangan bicara sembarangan, suaranya meninggi. Oh, jadi aku bicara sembarangan. Suci menatap Rina yang sejak tadi hanya tersenyum puas. Mungkin perempuan ini bisa menjawab. Hei, Rina, sejak kapan kamu bersama suamiku? Rina mengangkat bahu, memainkan kukunya yang dipoles merah terang. Aku nggak ingat pastinya, tapi yang jelas, sejak aku kenal Udin, dia selalu bilang kalau dia nggak bahagia dengan istrinya. Katanya, istrinya terlalu sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri, sampai lupa bagaimana caranya jadi istri yang baik. Darah Suci mendidih. Jadi, kamu merasa pantas untuk merebut suami orang? Rina terkekeh. Bukan aku yang merebut, sayang. Suamimu sendiri yang datang padaku. Dia yang butuh hiburan, dia yang butuh seseorang untuk membuatnya bahagia. Bahagia. Suci mendengus. Kau pikir menyia-nyiakan keluargamu itu kebahagiaan? Rina mengangkat bahu santai. Bukan urusanku. Yang jelas, Udin lebih suka bersamaku daripada pulang ke rumahnya yang membosankan. Suci menatap Udin dengan tajam. Dengar itu? Itu perempuan yang kamu pilih untuk menggantikan aku. Udin terdiam, wajahnya semakin pucat. Aku sudah tahu semuanya, Udin, Suci melanjutkan. Bagaimana kamu menghabiskan uang yang aku kirim untuk mabuk, untuk berjudi, untuk perempuan ini? Aku sudah melihat sendiri bagaimana anak kita dibiarkan kelaparan, bagaimana rumah kita hancur karena kamu tidak peduli. Udin masih mencoba mencari alasan. Suci, dengar dulu, aku hanya... Tidak ada yang perlu didengar lagi, suara Suci meninggi, membuat seluruh ruangan semakin hening. Udin menunduk. Ia tahu, tidak ada lagi alasan yang bisa ia buat. Suci menarik napas dalam, menatap suaminya untuk terakhir kalinya dengan mata penuh kekecewaan. Aku pulang untuk melihat sendiri kebenarannya, dan sekarang aku sudah melihatnya. Ia menghela napas panjang, dan aku tidak akan tinggal diam lagi. Ia meraih tasnya, menatap Udin dengan tatapan yang sudah tidak lagi menyimpan rasa cinta. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kamu menyakitiku dan Rizky lagi. Dengan langkah tegas, ia berbalik dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Udin yang masih duduk terpaku dengan wajah penuh penyesalan. Suci berjalan pulang dengan langkah yang berat, tetapi hatinya sudah bulat. Hanya dalam satu malam, semua yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah hancur berantakan. Air matanya sudah mengering di pipi. Tidak ada lagi isak tangis, tidak ada lagi penyesalan. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan keputusan yang harus ia ambil. Saat tiba di rumah, ia melihat Rizky sedang duduk di depan pintu, menunggunya. Mata anak itu berbinar saat melihat ibunya kembali, tetapi ada kesedihan yang jelas terlihat di wajahnya. Ibu! Rizky langsung berlari dan memeluk erat tubuh Suci. Suci berjongkok, membalas pelukan itu dengan segenap hatinya. Maafkan ibu, nak. Bisiknya. Rizky menggeleng. Ibu nggak salah. Aku cuma nggak mau ibu pergi lagi. Suci menarik napas dalam-dalam. Hatinya mencelos. Aku takut, Bu, lanjut Rizky dengan suara bergetar. Kalau ibu pergi lagi, aku sendirian. Ayah selalu pergi. Aku sering tidur sendiri, sering kelaparan. Kalau ibu pergi lagi, siapa yang akan jagain aku? Air mata Suci kembali menggenang. Tetapi ia berusaha menahannya. Ia mengelus kepala Rizky dengan lembut. Ibu janji, katanya lirih. Ibu nggak akan pergi lagi. Rizky semakin erat memeluk ibunya. Ia merasa aman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Malam itu, Suci mengajak Rizky tidur bersamanya. Anak itu tidur dengan nyenyak di pelukannya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Suci memandangi wajah kecil Rizky yang polos, penuh ketulusan. Ini adalah alasan ia bertahan, ini adalah alasan ia bekerja siang dan malam di negeri orang. Dan sekarang, tidak ada lagi yang lebih penting dari anaknya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Menjelang tengah malam, terdengar ketukan di pintu. Suci menghela napas, sudah bisa menebak siapa yang datang. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur, memastikan Rizky tidak terbangun, lalu berjalan ke pintu depan. Saat pintu dibuka, di sanalah Udin berdiri. Wajahnya penuh penyesalan, tubuhnya sedikit oleng karena bau alkohol yang masih tercium jelas. Suci. Suaranya terdengar serak. Aku salah. Aku minta maaf. Suci menatapnya tanpa ekspresi. Pulanglah, Udin. Tolong, dengarkan aku dulu.
Udin mencoba meraih tangan Suci, tetapi wanita itu segera menarik tangannya. Aku sudah cukup mendengar, jawab Suci tegas. Tapi aku menyesal. Udin memohon. Aku janji nggak akan mengulanginya lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu dan Rizky. Suci tersenyum pahit. Kamu sudah lama hidup tanpa kami, Udin. Bahkan ketika aku masih di sini, kamu sudah memilih untuk tidak menganggap kami ada. Udin terdiam. Wajahnya semakin kusut, matanya mulai basah. Aku hilaf, Suci. Aku tergoda. Tapi aku sadar sekarang. Aku butuh kamu. Aku butuh keluarga kita. Suci menatap Udin dalam diam. Dulu, mungkin kata-kata ini akan melemahkannya. Dulu, mungkin ia akan memaafkan dan memberi kesempatan. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, setelah melihat sendiri bagaimana Udin mengabaikan Rizky, bagaimana ia menghabiskan uang yang seharusnya untuk anak mereka demi kesenangan pribadi, Suci tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu tidak butuh keluarga, kata Suci pelan, tapi tajam. Kamu hanya takut kehilangan tempat bergantung. Kamu takut kehilangan kenyamanan yang selama ini aku berikan. Udin menggeleng cepat. Bukan begitu, Suci. Aku sadar aku salah. Sadar setelah semuanya hancur. Suci tertawa getir. Setelah aku melihat rumah kita berantakan, setelah Rizky terlantar, setelah kamu menghabiskan uangku untuk perempuan lain, setelah kamu memilih dia daripada aku. Udin tertunduk, tidak bisa membantah. Aku sudah mengambil keputusan, lanjut Suci. Aku tidak akan pergi lagi, tapi bukan untuk kembali padamu. Aku akan tinggal di sini, membesarkan Rizky, memastikan dia tumbuh dengan baik. Tapi kamu tidak lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Udin terbelalak. Suci, jangan begitu. Aku akan berubah. Aku janji. Suci menggeleng. Janji? Aku sudah cukup mendengar janjimu, Udin. Aku memberimu kepercayaan, tapi kamu menghancurkannya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Udin jatuh berlutut, tangannya menggenggam kaki Suci. Suci, tolong. Suci menarik napas dalam-dalam, menatap pria yang dulu sangat ia cintai, pria yang dulu ia pikir akan menjadi pasangan hidupnya selamanya. Tetapi kini, yang ada di hadapannya hanyalah seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Pergilah, Udin, katanya pelan, namun penuh ketegasan. Hidupku dan Rizky bukan lagi urusanmu. Udin masih berusaha memohon, tetapi Suci tidak lagi menggubrisnya. Ia menutup pintu dan menguncinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Suci merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah dirinya dan anaknya, dan itu sudah lebih dari cukup. Di dalam kamar, Rizky bergerak gelisah dalam tidurnya. Suci duduk di sampingnya, mengelus rambutnya dengan lembut. Kita akan baik-baik saja, nak, bisiknya. Ibu janji. Suci tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi bergantung pada seseorang yang tidak menghargainya. Malam itu, ia tidur dengan perasaan tenang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Dan esok pagi, ia akan memulai hidup baru.